everyone, my name is Zakia Nafis, student ID number 244111007 from the Management Study Program. Here I will explain the material entitled Performance Management. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Performance Management atau manajemen kinerja. Jadi, performance management atau manajemen kinerja adalah sebuah proses berkelanjutan yang dilakukan organisasi untuk memastikan bahwa kinerja individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Jadi, manajemen kinerja bukan hanya soal menilai karyawan di akhir tahun, tetapi tentang bagaimana organisasi merencanakan, memantau, mengembangkan, dan mengevaluasi kinerja secara konsisten. Dalam praktiknya, performance management membantu organisasi menjawab pertanyaan penting seperti apa yang harus dicapai karyawan, bagaimana cara mencapainya, apakah kinerjanya sudah sesuai harapan, dan apa yang perlu diperbaiki ke depan. Tujuan dari performance management adalah meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasi. Sistem ini dirancang agar setiap karyawan itu dapat memahami perannya dan tahu bagaimana kontribusinya terhadap tujuan perusahaan. Selain itu juga, performance management juga bertujuan untuk memberikan kejelasan ekspektasi kerja kepada karyawan, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan SDM seperti promosi, pelatihan, dan pemberian insentif, mendorong pengembangan kompetensi dan potensi karyawan, membangun komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan, menciptakan budaya kerja yang adil, transparan, dan berbasis kinerja. Dengan kata lain, manajemen kerja itu bukan hanya menghakimi karyawan saja, tetapi untuk membantu mereka agar berkembang dan bekerja lebih optimal ke depannya. Kemudian, komponen utama dari performance management itu ada beberapa yang saling berkaitan dan berjalan secara siklus. Yang pertama yaitu perencanaan kinerja atau performance planning. Tahap pertama adalah perencanaan kinerja. Pada tahap ini atasan dan karyawan bersama-sama menetapkan target kerja yang jelas dan realistis. Target ini harus sejalan dengan tujuan organisasi dan sesuai dengan peran masing-masing karyawannya. Target kinerja yang baik biasanya memenuhi prinsip SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Selain target, pada tahap ini juga ditentukan indikator kinerja, standar kerja, serta kompetensi yang dibutuhkan. Perencanaan kinerja yang jelas membantu karyawan memahami apa yang diharapkan dari mereka, sehingga mengurangi kebingungan dan konflik di kemudian hari. Yang kedua, yaitu pelaksanaan dan pemantauan kinerja. Selain target ditetapkan, karyawan mulai menjalankan pekerjaannya. Pada tahap ini, peran manajer itu sangat penting dalam memantau perkembangan kinerja dan memberikan arahan bila diperlukan. Pemantauan kinerja tidak harus bersifat formal atau kaku. Justru, komunikasi informal seperti diskusi singkat, coaching, and feedback harian yang sangat efektif untuk memastikan kinerja tetap berada di jalur yang benar. Tujuan pemantauan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mengidentifikasi hambatan kinerja sejak dini, memberikan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan, dan menjaga motivasi dan komitmen seorang karyawan. Dengan pemantauan yang baik, masalah dapat diselesaikan sebelum berdampak besar pada hasil kerja. Yang ketiga yaitu penilaian kinerja atau performance appraisal. Penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi hasil kerja karyawan berdasarkan target dan indikator yang telah disepakati. Penilaian ini biasanya dilakukan secara berkala, misalnya per semester atau per tahun. Penilaian kinerja yang efektif juga harus berdasarkan objektif dan berbasis data, menggunakan kriteria yang jelas, serta dilakukan secara adil dan transparan. Hasil penilaian kinerja tidak hanya menunjukkan apakah target tercapai,
tetapi juga memberikan gambaran tentang kekuatan dan area yang perlu diperbaiki pada diri karyawan. Yang keempat, umpan balik dan diskusi kinerja. Setelah penilaian dilakukan, langkah penting berikutnya adalah pemberian umpan balik. Feedback yang baik disampaikan secara terbuka, konstruktif, dan berfokus pada solusi. Dalam diskusi kinerja, atasan dan karyawan sebaiknya berdialog dua arah. Karyawan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kendala, serta harapan mereka. Dengan cara ini, karyawan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Umpan balik yang efektif tidak hanya membahas kekurangan, tetapi juga mengapresiasi pencapaian yang telah diraih. Yang kelima yaitu pengembangan kinerja dan tindak lanjut. Tahap terakhir adalah pengembangan kinerja. Berdasarkan hasil penilaian, organisasi dapat menentukan langkah tindak lanjut, seperti pelatihan dan pengembangan kompetensi, coaching and monitoring, penyesuaian beban kerja, dan perencanaan karir dan promosi. Tahap ini menegaskan bahwa performance management bukan proses sekali selesai, melainkan siklus berkelanjutan yang terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Peran performance management dalam organisasi. Performance management itu memiliki beberapa peran strategis dalam organisasi modern. Sistem ini membantu organisasi dalam menyelaraskan tujuan individu dengan visi perusahaan, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, menciptakan budaya kerja dan berorientasi pada hasil, serta mempertahankan karyawan berbakat melalui pengembangan yang berkelanjutan. Bagi karyawan, performance management itu memberikan kejelasan arah kerja, kesempatan berkembang, serta rasa keadilan dalam penilaian kinerja. Penutup, secara keseluruhan, performance management adalah alat penting bagi organisasi untuk mengelola dan mengembangkan kinerja sumber daya manusia secara sistematis. Jika diterapkan dengan baik, sistem ini tidak hanya meningkatkan hasil kerja saja, tetapi juga mengembangkan hubungan kerja yang sehat antara atasan dan karyawan. Performance management yang efektif menekankan pada komunikasi pengembangan dan perbaikan berkelanjutan sehingga organisasi dan karyawan dapat tumbuh bersama menuju tujuan yang sama. Dan sangat penting juga untuk dipahami bahwa performance management bukan sekedar sistem administratif, melainkan sebuah cara berpikir dan budaya kerja dalam sebuah organisasi. Banyak organisasi gagal memaksimalkan kinerja bukan karena kurang sumber daya, tetapi karena tidak mampu mengelola kinerja manusia secara tepat dan berkelanjutan. Manajemen kinerja yang baik itu menempatkan karyawan bukan sebagai objek penilaian, melainkan sebagai mitra strategis organisasi. Ketika karyawan memahami tujuan kinerja, mendapatkan arahan yang jelas, serta menerima umpan balik yang jujur dan membangun, mereka akan bekerja bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena rasa memiliki terhadap organisasi. Dalam konteks dunia kerja saat ini yang terus berubah, baik karena perkembangan teknologinya, pesaing global maupun perubahan karakter generasi tenaga kerja, performance management menjadi semakin relevan. Sistem kerja modern menuntut karyawan yang adaptif, kreatif, dan berorientasi hasil. Sementara organisasi dituntut untuk lebih fleksibel dan manusiawi dalam mengelola kinerja. Performance management yang efektif tidak lagi berfokus pada penilaian tahunan semata, tetapi pada proses komunikasi yang berkelanjutan. Diskusi rutin, coaching, and feedback real time menjadi kunci agar kinerja tidak menyimpang dan dari tujuan yang telah ditetapkan. Demikian, kesalahan dapat diperbaiki lebih awal dan potensi karyawan dapat dikembangkan secara maksimal. Selain itu juga, performance management juga berperan penting dalam menciptakan rasa keadilan di tempat kerja. Ketika penilaian dilakukan secara objektif dan transparan, karyawan akan merasa dihargai berdasarkan kontribusinya, bukan berdasarkan kedekatan personal atau subjektivitas atasan. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya motivasi, loyalitas, dan kepuasan kerja. Dari sisi organisasi, sistem manajemen kinerja membantu pimpinan dalam mengambil keputusan strategis.
Data kinerja yang akurat dapat digunakan sebagai dasar untuk promosi, pemberian kompensasi, rotasi jabatan, hingga perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Dengan kata lain, performance management menjadi jembatan antara strategi bisnis dan pelaksanaan bagi kerja sehari-hari. Namun, perlu ditekankan bahwa keberhasilan performance manajemen sangat bergantung pada komitmen pimpinan dan kualitas komunikasi. Sistem yang bagus tidak akan berjalan efektif jika atasan tidak mau mendengarkan, tidak konsisten, atau hanya menjadikan penilaian kinerja sebagai formalitas. Oleh karena itu, sikap terbuka, empati, dan kemampuan pemimpin menjadi faktor pendukung utama dalam penerapan manajemen kinerja. Bagi karyawan, performance management seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai ancaman. Melalui sistem ini, karyawan dapat memahami kelebihan dan kekurangannya, serta memiliki arah yang jelas untuk meningkatkan kompetensi dan karirnya di masa depan. Sebagai kesimpulan akhir, performance management adalah proses berkelanjutan yang menghubungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan kinerja. Jika diterapkan secara konsisten, adil, dan manusiawi, manajemen kinerja tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kolaboratif, dan berorientasi pada pertumbuhan bersama. Dengan memahami dan menerapkan performance management secara tepat, organisasi dan karyawan dapat berjalan seiring, saling mendukung, dan bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. That concluded the material I have explained. I hope you can absorb the knowledge, and that is all from me.